Apakah kesibukan telah menjadi penyakit yang mematikan? Kimberly Richards, seorang ahli life coaching di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kalau kesibukan seseorang sampai membuatnya tidak memiliki hubungan otentik dengan orang lain, bisa disebut sebagai penyakit. Kesibukan telah menjadi sebuah epidemi di mana orang terjebak dalam pusaran aktivitas yang tidak berujung, menciptakan persepsi bahwa kita giat dan diperlukan orang. Sekalipun kesibukan tersebut tidak terpola dan seringkali menggerogoti justru hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Ada sebuah fenomena yang disebut bedtime procrastination atau prokrastinasi waktu tidur. Inilah fenomena psikologis, yaitu kebiasaan menunda waktu tidur secara tidak perlu, sekalipun kita sudah tahu pasti berdampak negatif. Fenomena ini terjadi saat seseorang yang berkendali atas waktunya di malam hari terus menunda waktu tidurnya. Karena dia merasa kurang berkendali atas waktu dan kegiatan di siang hari. Misalnya, harus kerja keras atau harus kerja overtime, harus kerja ya karena disuruh, atau banyak hal lainnya mengendalikan lahan waktunya di siang hari. Akhirnya di malam hari saat orang tersebut dapat berkendali penuh atas waktunya, terjadilah yang disebut prokrastinasi waktu tidur balas dendam. Apa maksudnya? Waktu tidur jadi lebih pendek, kualitas tidur lebih buruk, dan pasti kelelahan yang luar biasa pada keesokan harinya. Di sini kita tersandung pada fenomena satu lagi yang sama fatalnya, yaitu penggunaan media online. Di mana kini di Indonesia sudah melebihi 6 jam per hari. Anda bisa bayangkan. Demikian laporan State of Mobile 2024 oleh perusahaan riset data AI. Hal ini membuat Indonesia tampil sebagai nomor 1 di dunia dalam penggunaan aplikasi mobile. Ya, selamat Indonesia atas prestasi ini. Doom scrolling di TikTok, binge watching drakor, atau hanyut di YouTube sampai dini hari. Inilah badai trifecta yang menjerat banyak orang. Kebiasaan mengisi hari-hari kita dengan kesibukan yang tidak penting. Berjumpa dengan prokrastinasi waktu tidur balas dendam di malam hari. Dan berjumpa lagi dengan fenomena sosial media, belum lagi kehidupan online. Badai ini pasti berdampak buruk terhadap kehidupan keluarga, kesehatan, baik fisik maupun mental. Dan juga tanpa disadari menjauhkan kita dari orang-orang terdekat kita. Apakah Anda salah satu orang yang sedang terjerat dalam kehidupan yang super sibuk? Untuk membahas masalah itu, hari ini kita akan berbincang dengan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Seseorang yang juga super sibuk, baik dalam karir, politik, dan kegiatan kemanusiaan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Oke? Ya, shalom Bu Rahayu. Wanita super sibuk tapi tetap bisa menyempatkan hadir bersama-sama berbincang-bincang. Terima kasih Bu. Shalom, selamat pagi, siang, sore, kapanpun ada yang menonton. Betul sekali. Bu, langsung pertanyaan saya ya. Bagaimana jerat kesibukan ini menurut Ibu yang memang sesuai dengan Ibu juga sibuk gitu? Iya, betul. Dan tadi yang Mas Andi sampaikan sebenarnya sangat berbicara ke dalam kehidupan saya. Saya seperti apa ya, menjadi pengingat bagi saya juga tentang terutama tadi fenomena yang sangat menarik, luar biasa, soal fenomena prokrastinasi Waktu tidur balas dendam malam lagi ya. hari ya. Saya rasa itu ngena banget di saya jujur karena menjadi pengingat karena saking sibuknya di siang hari sehingga malam harinya mau tidak mau disitulah harus bisa mengerjakan korespondensi, baru bisa duduk setelah anak-anak baru tidur,
suami juga sudah tidur, baru terus setelah itu saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi itu menjadi satu tantangan sebenarnya, suatu tantangan dalam hal memanage waktu. Jadi seringkali saya memang ditanyakan ini bagaimana Bu Sarah dalam hal mengatur waktunya, apakah ada waktu untuk tidur? Saya selalu menyampaikan tidur itu bagi saya itu adalah sebuah kebutuhan, that is a basic need. Sama seperti kita bernafas, sama seperti kita makan, tidur itu adalah sebuah kebutuhan ya. Semua data secara saintifik mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan. Dan bahkan baru-baru ini keluar data baru bahwa perempuan membutuhkan bukan 8 jam tetapi 10 jam tidur. Karena data yang lama yang digunakan itu sebenarnya tidak menggunakan sampelnya perempuan, tidak ada. Mereka menggunakan sampel laki-laki. Jadi ini juga sangat penting untuk para laki-laki memahami, terutama para bapak ya, ayah, bagaimana seorang ibu, apalagi pada saat mereka baru saja melahirkan, mereka masih menyusui, itu betul-betul sleep deprivation itu adalah hal yang nyata. Jadi ini berhubungan dan berkaitan dengan mental health. Bahwa kita tahu untuk kita bisa berfungsi itu ada basic needs-nya. Apakah itu makanan, apakah itu oksigen, bahkan tidur. Jadi saya rasa terutama untuk anak-anak muda Gen Z yang sangat awareness, kesadaran tentang mental health issues itu sangat tinggi. Kita harus memahami batasan yang ada dalam hidup kita. Dan batasan itu bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi kita yang mengendalikan. Iya, Bu, Apa yang kita sepakati dan apa yang tidak. Oke. Tadi saya tertarik dengan statement Ibu mengatakan bahwa tidur itu sesuatu yang saya butuhkan seperti nafas kehidupan. Saya jadi terpikir, iya ya, kita bernafas saja nggak bisa kita tunda kan. Kalau kita tunda kan kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita bisa mati juga gitu kan. Artinya bisa tidak produktif. Tapi kalau tidur itu kok kenapa orang bisa menunda ya? Apakah ada pengalaman-pengalaman juga secara pribadi tadi menurut Ibu dulu pernah mengalami penundaan waktu tidur karena merasa bahwa ya ini saya bisalah untuk saya balas dendam lagi. Apakah itu juga pernah Ibu alami? Saya masih ingat ini bicara terutama untuk generasi milenial ya. Saya rasa ini sangat ngena ya bagaimana kita bicara tentang work hard, work smart. Jadi pada saat kita kuliah itu menjadi kebanggaan kalau kita sedang pulling an all-nighter bahasanya. Kalau saya waktu itu kuliah di Amerika. Kalau kita lagi tidak tidur karena lagi ngejar PR, ngejar persiapan untuk ujian ya. Itu sebuah kebanggaan menunjukkan bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Dan itu menjadi suatu hal yang berbeda saya rasa di Gen Z. Gen Z ini justru fokusnya sangat di work smart tapi kurang di work hard. Jadi ini fenomena baru karena jadinya mereka mau untuk betul-betul kalau kita lihat kan di dalam pekerjaan itu jadinya turnovernya sangat tinggi kalau bahasa perusahaan ya. Turnover sangat tinggi yang mengakibatkan Gen Z ini tuh tidak pernah stay di satu tempat terlalu lama. Ini fenomena-fenomena baru. Tapi kembali lagi kalau misalkan dalam hidup saya yang seringkali saya menyampaikan yang berkaitan dengan mental health ya, apalagi sekarang sekali lagi kesadaran mulai meningkat, itu harus menjadi keputusan yang kita ambil sendiri. Dan bagi saya harus, itu artinya apa? Kita harus punya kesadaran, batasan untuk diri kita itu apa. Mungkin ada yang bilang, saya bisa kok cukup dengan 3 jam tidur. Ada juga yang bilang, saya bisa kok hanya dengan 5 jam gitu ya. Walaupun data sekali lagi menunjukkan bahwa itu tidak benar. Justru kita bisa jauh lebih produktif. Dan kita bisa menjaga diri kita. Karena banyak penyakit yang muncul sekarang adalah justru dari pola hidup. Dan banyak yang lupa pola hidup. Itu juga bukan hanya bicara makanan. Tapi juga pola hidup tidur. Juga bicara tentang bagaimana kita mengambil waktu untuk istirahat. Betul. Terutama untuk yang introvert misalnya kayak saya. Sebenarnya saya introvert. Introvert dalam arti
Saya mengambil tenaga atau recharge itu bukan dari pada saat saya berkumpul dengan orang lain, Oke. tetapi pada saat saya, nah itu kan membutuhkan kesadaran diri yang tinggi, Mas Andi. Iya, untuk kesadaran yang tinggi ini dilalah kalau orang Jawa bilang ya. Dilalah kok ketemu dengan yang namanya dunia online gitu, Bu. Ketemu dengan yang namanya scroll time yang kayaknya benar-benar unlimited gitu loh. Dan ini menunjukkan tidak hanya Gen Z, tapi menjerat banyak orang. Orang tua juga sekarang banyak, bahkan yang gaptek pun sudah Oh terjerat ya, juga dengan ayah saya dunia termasuk. online kan. Iya kan? Jadi sebenarnya apa langkah bijaknya untuk bisa kita, oke kita punya kesadaran, tapi kita juga bisa lepas dari jeratan dunia online yang semakin memanjakan, baik dalam pekerjaan maupun hal-hal yang membuat kita sebenarnya bisa lebih produktif, tapi karena dibuat instantly, jadi kayaknya kita juga jadi depends dengan semua hal yang ada teknologinya, berbuat teknologi. Jadi nggak memikirkan kehidupan fisik kita lagi. Gimana, Bu? Saya kalau dalam membimbing ya, pada saat saya advising, saya counseling, saya mentoring, saya selalu menggunakan 4 kata kunci. Oke. Yang pertama, ini bicara kehidupan, maaf ini agak filosofis sedikit ya, Iya. tapi yang pertama tentunya kita harus mengenal jati diri kita itu siapa ya. Oke. Kalau kita mengenal diri kita itu siapa, kita jadi tahu dan berdamai dengan itu. Oke. Yang kedua kita bicara tentang passion ya. Passion ya tentunya itu menjadi gairah, semangat. Ya. Kalau kita tahu kita passionnya apa, kita fokusnya jadi lebih terarah, itu satu. Tapi terus habis itu impian. Impian ini panggilan. Panggilan ini lebih tinggi dibanding passion karena panggilan ini muncul dari sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tapi panggilan ini datang dari Tuhan, ya. Baru yang terakhir saya bicara tentang purpose, tujuan. Biasanya kepada orang-orang yang tahu tujuan hidupnya itu apa, akan sangat jarang untuk ke distract dengan hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang justru akan mengambil fokusnya keluar dari apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam dirinya. Kembali lagi, semua itu tidak mungkin bisa ada kesadaran kalau minimal kita tidak tahu diri kita itu siapa. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, kita tahu bahwa kita dilahirkan untuk tujuan tertentu yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita, yang kita bisa tahu atau tidak, tapi minimal kita tahu bahwa itu ada. Nah ini yang menurut saya sangat penting. Kalau kita tidak tahu itu sangat mudah untuk kita terbawa dan iblis menaruh semua cara untuk bisa mengambil fokus kita keluar dari purpose kita, dari tujuan kita. Nah itu menurut saya salah satu hal yang saya betul-betul pegang teguh adalah kalau saya melakukan sesuatu itu sebenarnya apakah itu memang cara untuk saya recharge? Karena tidak ada salahnya loh Mas untuk kita nonton film, untuk kita entertain. Mungkin ada yang suka karaoke, mungkin ada yang suka hangout sama teman-temannya. Kalau itu kita lakukan dengan kesadaran bahwa oke, saya lagi butuh untuk recharge, saya butuh untuk waktu, ini menjadi kesadaran penuh bahwa itu adalah keputusan untuk ada time untuk itu, itu tidak masalah. Tetapi kalau itu keluar dari kedisiplinan dari waktu yang memang kita alokasikan untuk hal tersebut dan justru mengambil waktu dari kita seharusnya bisa fokus pada hal yang produktif, itu harus menjadi keputusan yang kita ambil secara pribadi. Berarti di sisi lain Ibu mengatakan bahwa kalau kita punya kesadaran bahwa saya lagi butuh nih hiburan, entertain diri saya sendiri, juga dibutuhkan juga kesadaran untuk kehidupan rohani saya nih. Saya butuh di-recharge nih. Saya butuh juga untuk baca firman Tuhan lagi nih, untuk diisi lagi hal-hal yang nilai spiritual, begitu? Kalau itu bahkan saya berharapnya pada semua yang mendengarkan di sini udah nggak perlu dibahas lagi. Itu sudah istilahnya kan ya harusnya kita terjadi dengan secara natural ya, karena kita sebagai keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan. Cuma masalahnya begini Bu, keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan pun juga sekarang akhirnya depend on teknologi juga. Ada yang namanya aplikasi Alkitab, bahkan Alkitab yang aplikasinya membacakan firman Tuhan. Jadi nggak pernah mau baca, jadi firman Tuhan cuma kayak dongeng mau tidur gitu loh. Menurut pandangan Ibu.
apapun yang kita lakukan Ya. untuk kita bisa memiliki fondasi yang kuat dalam iman kita, Mm-mm. ya. Bagi saya, bukan bagian dari kita untuk menghakimi orang lain. Betul. Minimal kepada diri kita sendiri. Mm-mm. Apa yang kita butuhkan untuk kita masih bisa terus berjalan dengan iman, dikuatkan dengan iman. Karena kembali lagi, kalau iman kita tidak kuat, akan sangat mudah untuk kita tadi keluar dari jalur yang memang sudah Tuhan tentukan. Ya. Standing in our conviction, berdiri di atas apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita, itu butuh iman. Ya. Dan oleh sebab itu makanya tadi saya katakan bahwa seharusnya kita sebagai anak Tuhan sudah paham bahwa kita tidak bisa makan hanya dari makanan sehari-hari. Justru makanan kita juga adalah Dari firman Tuhan. firman Tuhan, adalah hal-hal yang memang memberikan makanan kepada iman kita. Oke, Bu. Nah itu menurut saya sudah menjadi fondasi. Iya, standing on our condition. Pertanyaannya. Conviction. Oh, iya. Bagaimana Ibu melakukan itu? How you do something standing on your vocation dengan kesibukan Ibu yang begitu rumit dan juga begitu hektik. Boleh bagi sedikit apa sih yang Ibu lakukan yang saya yakin ini akan bisa menjadi satu indikator juga buat yang lain bahwa beliau aja yang super sibuk, lebih sibuk dari kita nih gitu. Itu aja masih bisa loh meluangkan waktu. Silakan Bu, boleh cerita sedikit, masih ada waktu. Kalau bicara tentang standing on conviction, karena saya ini tidak mungkin ada di sini tanpa Tuhan. Ya, jadi saya tidak pernah menutupi dan sangat terbuka tentang iman saya. Sehingga Yang satu bahwa itu justru membantu saya untuk menjaga diri. Karena bagi saya selalu diingatkan bahwa kita ini terkadang adalah satu-satunya Alkitab yang dilihat oleh orang. Karena mereka belum tentu kenal sama Tuhan. Sehingga kalau misalkan apalagi kita memiliki posisi yang mudah untuk dilihat sebagai tokoh, sebagai public figure, itu justru bisa ada yang namanya akuntabilitas. Dan tapi untuk saya bisa reach that point, untuk saya bisa akhirnya ada di titik ini, itu tidak mudah. Membutuhkan ditempeleng udah artinya naik setia turun, dalam jatuh proses bangunnya udah sangat luar biasa. Iya. Dan ini mungkin menjadi penguatan yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara yang lain yang mungkin sedang melalui masa-masa sulitnya. Saya selalu mengingatkan pada semua teman-teman saya, justru bersyukurlah pada saat kita melalui our valleys, melalui masa-masa kekelaman, melalui masa-masa yang sangat sulit. Karena di masa itulah justru kita diberikan kesempatan untuk bisa dan ini saya jujur, saya dulu tuh nggak suka banget tiap kali pendeta saya menggunakan kata naik kelas. Tapi kalau kita diberikan tantangan, itu artinya Tuhan percayakan kita punya kemampuan untuk bisa naik kelas. Oke. Dan ada tujuan yang memang sudah disiapkan untuk kita. Dan itu kenapa saya bisa berdiri di atas panggilan saya, di atas conviction, di atas tanggung jawab yang memang sudah Tuhan berikan kepada saya, karena saya sudah melalui jatuh bangun tersebut, masa-masa sulit tersebut. Baik, jadi maksudnya Ibu di tengah-tengah kesibukan, nggak ada jalan pintas, Mas. Nggak ada jalan pintas, harus melalui masa-masa itu. Iya, dan pada masa-masa itu Ibu kan super sibuk. Ibu punya waktu doa sendiri? Saya tidak mungkin memulai hari saya tanpa saya ada di berlutut. Iya. Ya, berlutut di hadapan Tuhan every morning, first thing I do. Oke. Karena semuanya pokoknya harus kembali lagi ke situ. Oke, Bu, ada 2 pertanyaan di sisa waktu 1,5 menit dari produser saya. Nah, yang pertama adalah dari apa yang Ibu lakukan di tengah kesibukan itu, tentu kalau kita mengambil dari sisi orang tua, ada hal yang harus kita ajarkan dan jadikan sebagai panutan supaya ketika kecil dia bagaimana, nanti pas besar kesibukan ini nggak bisa menguasai hidupnya. Karena kan di era sekarang aja kita sudah kena trifecta yang benar-benar badai, yang satu saling caplok dan ini semakin besar. Kalau menurut Ibu apa yang bisa diajarkan yang secara practically?
Saya sangat pragmatis dalam hal ini. Jadi yang pertama saya lihat adalah dari pengalaman saya sendiri yang bisa memberikan penguatan adalah family. Jadi saya dan suami sangat ya bersatu dalam hal ini bahwa anak-anak itu harus betul-betul merasa at home dengan Oke. kita. Ya. Tidak ada judgment, tidak ada penghakiman. Mereka harus selalu diberikan istilahnya assurance ya, confirmation, affirmation bahwa mereka dicintai, bahwa mereka pintar, mereka bijak, mereka itu selalu supaya merekanya merasa diperkuat, mereka merasa dilihat, mereka dicintai sehingga apapun masalah yang mereka hadapi, mau itu kesibukan dan minimal satu mereka merasa mereka bisa berbicara dengan kita tentang apapun tanpa judgment dari kita. Oke. Mereka pun juga secara visual melihat bagaimana kehidupan ayah dan ibunya dari from glory to glory to glory dan itu Ya. semua bagaimana kami selalu itu semua bersandar pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak harus berbicara banyak. Bahkan saya nggak pernah nyuruh anak saya, doa, ini, mohon maaf. Memang ada banyak orang tua yang melakukan seperti itu dan itu tidak ada salahnya. Tapi bagi saya, Children see, hubungan children do pribadi ya, dia Bu ya. dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat pribadi bagi anak-anak Saya saya. setuju. Bagi Children see, mereka. children do. Mereka melihat papa mamanya rajin berdoa di tengah kesibukan, mereka pun juga menjadikan itu sebagai satu pondasi yang tidak akan pernah mereka lepaskan. Bu, saya nanti lagi minta bonus nih sama produser saya nih. 45 detik nih Bu. Power statement Anda mengenai bagaimana untuk kita lepas dari jerat kesibukan ini. Silakan. Passion, calling, purpose. 3 kata itu. Selama kita fokus kepada apa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, siapa kita dalam Tuhan, dan apa yang menjadi tujuan hidup dan panggilan hidup dalam diri kita, kalau kita pun tidak tahu, yakinlah bahwa itu ada karena hanya ada satu kita di dalam hidup ini. Kapanpun dalam sejarah dunia tidak pernah ada kita yang hadir, hanya kita hadir saat ini, artinya we are born for such a time as this. Yakinlah bahwa tujuan hidup itu ada dan itu ada dalam diri kita. Passion, the calling, dan tujuan. Dan kami doakan Ibu sampai di tujuan yang Tuhan rencanakan. Ya, Tuhan berkati Ibu Sarah ya, ternyata panggilan akrabnya. Salam hangat dari kami untuk keluarga ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Too busy for God, too busy for family, too busy to eat well or to sleep well, pasti berujung kepada kehidupan yang lebih pendek. Minimal kehidupan yang tidak seimbang, tidak harmonis juga dengan keluarga, atau tidak berhasil menyentuh kemaksimalan. Kerja keras penting, kerja pintar juga penting. Rajin adalah salah satu nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berfirman bahwa barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan. Bila dia mencari, dia akan menemukan. Dan bila dia meminta, maka dia akan mendapatkan. Namun firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memberi roti kepada yang dikasihinya saat tidur. Anda bisa cek di Mazmur 127 ayat 2. Karena itu, balancing, keseimbangan adalah rahasia orang percaya untuk bisa memenuhi seluruh panggilan Allah dan maksimal dalam panggilannya sampai ia tiba di tujuan hidupnya. Wow, Ya. luar biasa ya. Kita harus tahu kita siapa. Ya, Banyak yang tidak mengetahui itu Betul dan sekali. menyadari itu. Perbincangan tadi sungguh sangat memberkati ya, ya. Bu. Diskusi yang luar biasa ya. Iya, kita Tentang juga tujuan hidup, Mm-mm. tentang Panggilan, panggilan, tentang siapa passion kita, juga. passion. Iya. Itu yang bikin orang bisa stand firm. Iya, Bisa jadi teguh dalam nggak segala sembarangan keadaan. kalau memang ini saya harus tidur ya waktunya tidur. Ya. Karena kalau saya nggak tidur nanti saya nggak maksimal dengan panggilan saya dan Betul nggak nyampe sekali. di tujuan. Iya, betul sekali. Bagaimana jika semua usaha dan doa menanti keturunan belum juga membuahkan hasil? Saksikan kisah Ibu Rolly berikut ini. Saya waktu dulu bagaimana mengharapkan seorang anak dalam hidup saya itu tidak mudah
karena memang melalui perjuangan yang sangat lama, berat, dan juga penuh penderitaan. Dalam 9 tahun itu saya ikut proses bayi tabung. Sampai inseminasi, gagal 1 kali, gagal 2 kali. Saya bilang sudah cukup Tuhan, saya sudah selesai. Saya tidak mau lagi proses bayi tabung. Memang sebelum bayi tabung saya punya penyakit endometriosis. Maaf cakap, kalau datang bulan itu sakitnya luar biasa. Saat itu saya harus ikut laparoskopi. Saya dioperasi, laparoskopi itu yang penyebab penyumbatan tidak dapat melahirkan anak. Tapi sudah di laparoskopi, sudah dioperasi, sudah semuanya saya ikuti prosesnya baik di dunia maupun Tuhan. Tetap masih tidak bisa punya anak sampai menjalani 9 tahun 9 bulan, hampir 10 tahun saya mengalami rasa kecewa yang mendalam dengan Tuhan. Suami saya hanya kasih dorongan sabar, tapi dia tidak tahu hati wanita ya. Saya merasa tidak sempurna kalau tidak memiliki keturunan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, kok belum ada tanda-tanda hamil. Tapi saya percaya ketika saya baca Alkitab bahwa anak itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kasih itu juga ada maksud Tuhan, kan gitu ya. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Tiga bulan tiba-tiba setelah saya lagi di kantor, saya muntah. Saya muntah yang dahsyat, muntah terus sampai akhirnya bos saya dan teman-teman saya bilang, coba ke dokter, kenapa kamu muntah? Dan saya ngerasain pahit gitu. Lalu mereka ambil tes pack gitu, ternyata positif gitu. Sesudah saya hamil, prosesnya tidak sampai di situ. Masih Tuhan izinkan lagi, pas mau masuk usia 5 bulan, saya mengalami pendarahan. Lalu kita ke dokter, Ibu hati-hati ini pendarahan, berbahaya. Dia bilang, Ibu mengalami placenta preveria. Jadi kalau semakin besar kandungan, semakin besar itu seperti rambutan kalau dikupas ada kulit putihnya, itu dia akan melebar, terbuka, langsung nanti bayinya bisa keluar, dia bilang. Jadi saat saya istirahat, saya bed rest, waktu saya bed rest juga darahnya keluar. Saya bilang, Tuhan sudah memberikan janin dalam rahim saya. Tolong Tuhan jangan ambil. Tolong Tuhan selamatkan. Karena tidur pun darahnya sudah mengalir. Darahnya sudah banyak mengalir. Sedang saya harus mempertahankan itu 9 bulan. Saya hanya bilang, Tuhan, maaf kalau saya terlalu kecewa dan menyakiti Tuhan. Maafkan perkataan saya. Bantu saya Tuhan untuk tetap mempertahankan janin ini. Saya menangis. Suster datang. Kenapa Ibu menangis? Enggak, saya takut. Langsung suster ngambil alat, dia telepon dokter, saya dimasukin ke ruang operasi, dokter nggak ngomong apa-apa, langsung terjadi, cepat cuma dalam berapa jam. Setelah lahir, di operasi dokter bilang, selamat ya Bu, selamat, akhirnya bayinya lahir juga. Nah, saya nggak tahu begitu sampai ke rumah, saya lihat bayi saya mana, kok nggak ada bayi. Saya melihat baju-baju bayi aja. Baru suami saya bilang, kalau bayinya itu harus dimasukkan ke inkubator, karena lahirnya itu minum ketuban gitu kan. Nah setelah itu saya nangis lagi, saya mau ketemu bayi. Saya hanya lihat bayi saya senyum sebentar, terus menangis lagi, karena saya lihat ada infusan. Bayi sekecil itu baru lahir 1 hari sudah dihimpus gitu. Kok ada infusan? Karena jauh. Saya hanya pegang kaca, saya hanya bilang, Adek, ini Mami, kita berjuang sama-sama Dek. Mami percaya Tuhan akan kasih kamu kemenangan. Kamu harus jadi pemenang. Mami pemenang, kamu pemenang. Kamu mutiara Allah, kamu ratu Allah. Adik menang ya. Ini Mami, sehat ya Dek.
saya bicara dengan dia melalui batin dengan Tuhan Yesus, tolong. Saya bilang dalam waktu dekat Tuhan akan sembuhkan anak saya. Ternyata benar, kami juga dapat satu masukan bahwa anak ini bisa sembuh hanya dengan air susu, ASI. Pada saat itu ASI saya, mohon maaf, tidak bisa keluar karena saya stres. Hanya dengan ASI itu yang saya seperti tidak punya malu lagi melihat di rumah sakit Harapan Kita ada orang melahirkan, saya datangin, saya tidak kenal. Ibu mohon maaf, saya menceritakan, boleh nggak saya minta ASI ibu? Bayi saya sedang sekarat, butuh ASI ibu yang baru melahirkan. Tapi saya tanya dulu ke suster, itu ibunya sehat. Kami beli, akhirnya mereka mau dan memompa ASI-nya dan diberikan kepada saya. Dia minum cuma 2 hari. 2 hari lebih lah, mau ke 3 hari. Itu sembuh. Segitu banyak impusan yang masuk, obat, suntik semua ya yang jadi. Kan belum tentu jadi kesehatan, tapi bisa jadi racun buat tubuh bayi yang baru lahir. Saya pikir hanya ASI. Obatnya hanya ASI. Tuhan luar biasa gitu. Tuhan tuh hebat. Itulah sampai saat ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus tuh besar, ajaib dan nyata, agung. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan anak ini permata Tuhan. Jadikan anak ini yang selalu rendah hati, takut Tuhan dan melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan punya maksud buat anak ini. Di balik pergumulan, Sangat kesabaran dan juga kesetiaan Ya. seorang wanita menjadi ibu sampai melahirkan anak. Betul. Kalau setia dan tetap percaya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Ya, Tuhan kita yang hidup. dan seluruh proses yang diceritakan tadi semua dibungkus dengan doa. Yes. Dan tidak ada satu bagian pun yang dia itu sepertinya lemah atau dia takut. Dia berusaha dengan sekuat tenaga mempercayakan itu kepada Tuhan. Ya itu, mempercayakan Tuhan semuanya kepada Tuhan. menjawab Itu yang doa. paling penting. Wow. Ya. Kita mungkin tidak menyadari betapa seringnya Tuhan berusaha memenuhi pengharapan yang kita genggam. Oleh karena itu, betapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang pengharapan. Allah menawarkan pengharapan yang luar biasa. Mazmur 42 ayat 5 berkata, "Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku." Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin engkau berpikir, aku buntu. Lama aku berdoa seperti tidak ada jalan. Tapi Tuhan tetap Allah yang berkuasa. Dia ada hari ini dan menawarkan pengharapan bagi Anda. Saya merasa ada seorang ibu yang bilang, aku benar-benar telah tidak bisa lagi punya pengharapan. Hari ini engkau yang menonton tayangan ini, mari sepakat. Percaya, Lukas 1 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau sedang ditawarkan pengharapan dari Allah untuk engkau mendapatkan keturunan. Sepakat dengan kami, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa untuk seorang ibu yang mengharapkan keturunan. Sebab janjimu, barang siapa berseru, engkau menjawab. Barang siapa meminta, engkau Allah yang akan memberikan. Hari ini ibu, terima mujizat dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan engkau akan mempunyai keturunan. Muliakan Tuhan dengan keturunanmu. Karena Allah yang luar biasa sedang menjawab doamu. Dalam nama Yesus terima. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber atas segalanya, termasuk hikmat juga. Kalau Anda memerlukan hikmat untuk setiap keputusan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi dan Anda gumulkan, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah Anda sandarkan diri Anda kepada Tuhan Yesus. Maka tidak akan pernah sia-sia ketika Anda menyandarkan kepadanya. Oleh karena itu, ayo saatnya sekarang Anda bangkit dan bertindak. Apa yang harus Anda lakukan? Hubungi nomor yang tertera di layar Anda saat ini. Silakan berbagi cerita Anda. Nanti Anda akan diajak berdoa bersama dengan konselor kami. Dan kami percaya ketika kita sepakat maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Yes. Amin. Ternyata putus sekolah bukan akhir cerita. Bagaimana Martin Saleki mengubah hidupnya. Mari saksikan kisah berikut ini. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya bisa ada seperti saat ini menjadi seorang koki yang bisa dipercayakan oleh salah satu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Iman Martin Saleki. Saya bekerja di salah satu hotel di Bogor dan saya sekarang menjadi seorang koki. Tapi apakah kalian tahu kalau saya tuh dulunya tidak punya harapan atau masa lalu saya tuh hancur. Saya tumbuh dalam latar belakang keluarga itu temperamen keras. Sekarang didikan kita dari kecil itu bukan dari omongan, melainkan dari fisik langsung. Dan tidak segan-segan jika anaknya bikin kesalahan besar, nyawa pun taruhannya. Keluarga saya seperti itu, dari bapak saya keras kepala dan ibu saya tidak merasa saya tidak dipedulikan. Dari situ saya mulai cari kesibukan di luar atau cari perhatian di luar. Saya putus sekolah dari SMA kelas 1 ya, mulai dari situ saya mulai nggak jelas, nggak tahu mau kemana dan bingung mau gimana karena saya nggak ada kegiatan apapun. Ya kegiatan saya ya bekerja, ngegelandang, parkir, hingga suatu saat teman saya memberikan informasi PKBM OBI. Waktu saya bertanya-tanya PKBM itu OBI itu apa? Itu seperti yayasan berbasis paket, sekolah paket. Dari situ saya mulai tertarik dan saya mendaftarkan diri. Sekolah paket COB ini adalah salah satu sekolah yang benar-benar membina orang-orang yang putus sekolah atau yang tidak sanggup orang tuanya membiayai anaknya sekolah. Dengan adanya paket COB ini, yang anak-anak tidak mempunyai masa depan, mereka masih ada harapan untuk tetap terus berkarya. Walaupun ijazahnya paket, tapi setidaknya ilmunya yang bisa kita dapat di situ. Nah, masuk dari situ saya mulai ada harapan dari segi penerimaan dari mereka, dari pengurus OBI-nya. Dan kedua, saya dapat bimbingan secara pendidikan dan rohani. Saya lebih diajarkan disiplin dan jujur. Dan saya harus benar-benar tahu gimana prioritas utama dalam kehidupan itu apa. Supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan dari pembina-pembina OBI pun saya belajar dari mereka karena mereka istilahnya dibayar seikhlasnya. Tapi mereka mau memberikan sepenuhnya gitu. Semua yang mereka punya itu mereka mau berikan gitu. Dari ilmu, segi materi gitu. Dari situ saya mulai tersentuh. Dan saya tergerak, saya pengen menghargai mereka dengan cara apa yang saya bisa lakukan untuk kedepannya, membawa nama OBI. Selama kurang lebih 2 tahun saya belajar di paket C. Akhirnya saya dapat pekerjaan di salah satu hotel di Bogor. Dan saya mengawali karir saya di hotel itu sebagai steward atau petugas kebersihan.
atau bisa dibilang tukang cuci piring, seperti itu. Saya kerja sebagai steward kurang lebih 8 bulan dan saya akhirnya di-upgrade sama atasan saya menjadi seorang koki. Karena di sela-sela saya menjadi steward ketika pekerjaan saya selesai, saya mengambil job desk orang lain. Salah satunya ya membantu koki-koki senior saya. Mulai dari situ saya mulai dapat pengalaman baru atau istilahnya mendapat sesuatu hal yang belum pernah saya dapatkan. Nah, dari situ saya mulai di-upgrade menjadi seorang koki dan saya diangkat menjadi seorang karyawan di salah satu hotel tersebut. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya dipercayakan megang a la carte menu di restoran tersebut sebagai penanggung jawab kokinya. Beliau itu adalah steward dishwasher di sini. Beliau emang bagus kerjanya, bisa dikatakan hard worker. Dia pekerja keras dan pengen tahu dan selalu ingin tahu dan mencoba, dan selalu apa yang dia tidak pahami dan dimengerti dia pasti menanyakan. Saya mencoba upgrade seorang Martin menjadi sebagai cook helper. Kenapa dia saya naikkan sebagai cook helper? Karena dia sudah saya nilai dia sudah layak menjadi cook helper. Dengan berjalannya waktu dia itu mengerjakan a la carte, saya cobain, saya tes, dia berhasil. A la carte dia sudah pegang, alhasil saya upgrade lagi dia sebagai seorang cook. Melalui hobi ini saya bisa mendapatkan kepercayaan diri dan mendapatkan binaan yang benar-benar membuat saya itu menjadi seperti saat ini. Dan saya hanya pengen bilang sama PKBM OBI, Yayasan OBI, terima kasih karena berkat kalian, berkat dari Tuhan melalui kalian itu bisa membawa saya sampai saat ini. Terima kasih OBI, God bless you. Wow, luar biasa. Keren. Sangat menginspirasi. Kisah Martin Saleki adalah salah satu contoh keajaiban yang terjadi. Karena uluran tangan Anda melalui pelayanan kemanusiaan di Obor Berkat Indonesia. Ini satu bukti nyata bahwa kemanusiaan dan perubahan hidup bisa terwujud. Dukungan Anda memungkinkan kami menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi mereka yang putus asa. Kunjungi donasi.jawaban.com dan gabung menjadi mitra kami dengan scan QR Code yang di layar atau gunakan e-wallet untuk menyalurkan bantuan Anda sekarang juga. Langkah kecil Anda adalah harapan baru bagi banyak orang. Mari bersama menjadi bagian dari perubahan yang menyentuh lebih banyak lagi kehidupan. Betul sekali ya, kalau kita bisa mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, kita yang dekat dengan setiap orang juga harus saling memberikan inspirasi dan motivasi dan juga jadi berkat Dan gitu ya. bertindak. Betul. Dan sekali. bertindaknya itu harus dalam kesetiaan. Yes. Seperti yang tercatat di dalam Mazmur 145 ayat 18 ya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikan juga Anda untuk dukungan like dan share video ini ke orang-orang tersayang Anda. Dan tentunya subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Maria Kesmetan. Dan saya Andi Otniel, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.